datangnya ke Jemput RT. bola, jadi ya. Iya, ke RT istilahnya. 1 misalkan bulan pertama. Nanti pindah ke RT 2 posyandunya. Besoknya lagi ke RT 3. Karena tempatnya yang dalam satu wilayah iya, itu. dalam Jadi, satu wilayah. biar bergantian gitu ya. Nah, Mikir ribetnya. Iya, Mikir betul. ribet, susah. Pasti apa Jadi, lagi sih ini? berat. Sebelum melangkah itu teman-teman kader kesehatan tuh apa ya? Terus apalagi sih ini? ketakutan, Iya, terus kayaknya ribet, program nanti, apa lagi? Merasa berat. Ya, bukunya banyak, ribet. Iya, belajar lagi. Kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sidika yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya. Hadir lagi bersama saya Decan, tentu saja di acara podcast kesayangan kita semua, salah satu program dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, tentunya di Sidika Podcast, seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Baik, pada hari ini kita akan membahas hal yang lagi hangat-hangatnya di dunia kesehatan atau khususnya di pelayanan kesehatan, yaitu tentang salah satu transformasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu tentang ILP atau Integrasi Layanan Primer. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, saya akan memberikan sedikit ulasan tentang ILP. Karena mungkin karena meskipun viral tapi tak banyak juga yang masih belum paham apa sih ILP itu. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan 7 transformasi sistem kesehatan, yang salah satunya adalah transformasi di dalam pelayanan kesehatan primer. Dan regulasi untuk ILP ini termaktub dalam KMK nomor 2015 tahun 2023 tentang Juknis ILP. Dalam Juknis ini, fokus integrasi layanan primer ada 3, yaitu pertama, siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi dan pencegahan. Yang kedua, mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Dan yang ketiga, memperkuat pemantauan wilayah setempat atau PWS. Penguatan terpenting dari transformasi itu adalah penguatan struktur yang lebih menjangkau pada masyarakat. Salah satu perubahan layanan kesehatan yang terjadi di era ILP adalah yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu posyandu. Kalau dari dulu posyandu memang sudah ada, namun ada perubahan-perubahan di era ILP ini. Baik, itu nanti yang akan kita perbincangkan pada hari ini, bagaimana sudah siap untuk menerima informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, pada hari ini Sidika kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, dan ini juga sebagai role model ya, untuk bisa dijadikan acuan nanti untuk pelaksanaan ILP di kota-kota maupun di kelurahan yang lain. Baik, untuk yang pertama langsung saja kita sapa narasumber kita dari Kelurahan Burengan. Nggak tanggung-tanggung loh, kali ini yang datang adalah Pak Lurahnya sendiri. Pak Nggih. Baik, ini adalah Bapak Lurah dari Kelurahan Burengan, di mana Kelurahan Burengan itu adalah juara 1 kelurahan dengan jumlah terbanyak posyandu ILP. Betul ya Pak? Betul. Baik, langsung kita sapa saja. Beliau ini adalah Bapak Adi Sutrisno SPD MM. Ya. Betul ya Pak ya? Iya betul. Betul, baik. Monggo disapa dulu, ini sahabat Sidika yang sedang menyimak, karena pepatah mengatakan kalau nggak kenal maka tak sayang. Seperti itu. Monggo disapa dulu Bapak. Halo guys, saya Adi, Lurah Burengan. Tetap semangat, tetap optimis, jangan putus asa. Baik, itu tadi. Ya. Lihat Pak Lurahnya aja udah semangat sekali. Pak Lurahnya juga sudah kekinian. Pantas saja ya ini jadi juara 1 ini untuk pelaksanaan ILP. Baik, untuk narasumber kita yang kedua, beliau ini adalah kader dari Kelurahan Burengan ya. Yeah. Dan ini juga bukan sembarang kader, karena Ibu Rini ini adalah juara 1 kader teladan Kota Kediri tahun 2024. Betul ya Ibu? Betul Ya. sekali. Plus provinsi kalau nggak salah ya, ini ya. Iya, di Ya. provinsi Oh, juga. Ya, provinsi juga. Wah, Iya. sangat. Mari kita beri aplaus.
Baik, saya sampai grogi ini hari ini karena tamu-tamu saya hari ini, wah, narasumber kita sangat istimewa sekali. Baik, langsung saja kita sapa Ibu Rini Dia Wahyuni, SPD AUD ya Bu? Iya. Betul. Baik, monggo disapa dulu sahabat Sidika yang sedang menyimak. Oh iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sidika, saya Rini Diah Wahyuni, kader dari Kelurahan Burengan. Mari kita belajar bersama. Kalau nanti masih kurang paham, monggo dulan ke Kelurahan Burengan untuk belajar bersama. Demikian Mbak Dican, ya baik, terima kasih. Benar-benar Sidika hari ini tamunya sangat luar biasa sekali ya, karena yang satunya Pak Lurah, satunya Bu Kader teladan. Wah, secara jadi insecure ini. Baik, ini kita akan berbincangkan dengan ILP. Kenapa saya Sidika mendatangkan tamu yang luar biasa? Karena di Kelurahan Burengan merupakan salah satu kelurahan yang nanti akan jadi percontohan, bukan percontohan ya, jadi panutan ya Pak ya. Jadi panutan untuk kelurahan-kelurahan yang lain untuk implementasi ILP itu sendiri. Baik, sudah dilihat dari aura-auranya itu sudah tidak ragu lagi ya dengan Kelurahan Burengan. Baik, untuk yang pertama ini Bapak, seperti yang dijelaskan di awal ya, bahwa sekarang lagi gencar-gencarnya tentang ILP. Nah, Kediri juga sudah diadakan launching ya kemarin, dan pastinya Pak Lurah juga, Bu Rini juga hadir pada saat launchingnya. Baik, bagaimana nih tanggapan Bapak Lurah tentang ILP ini? Nah, monggo. sebelum bicara ILP, Siap. ada dua masalah yang tidak perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah masalah yang ada solusinya. Kedua, masalah yang tidak ada solusinya. Ini kadang-kadang orang itu bicara ILP itu mikir ribetnya. Iya, betul. Mikir ribet, susah. Pasti apa Jadi, lagi sih ini? berat. Sebelum melangkah itu teman-teman kader kesehatan tuh apa ya? Wes apalagi sih ini? Ketakutan, Iya. terus Kayaknya ribet, program nanti, apa lagi? merasa berat. Ya, bukunya banyak, ribet. Iya, belajar lagi. Kita kembali ke tadi bahwasanya masalah yang tidak perlu kita pikirkan karena ada solusinya, ya kan? Oke. Solusinya ya yang pertama adalah perhatian dari kelurahan, Iya. kedua motivasi kepada kader kesehatan. Ya sudah, ILP itu mesti jalan nanti. Betul, seperti yang Kadang-kadang, disampaikan kemarin ya, ya. kadang-kadang kadernya semangat tapi kelurahannya cuek Tidak cuek mendukung. saja. Nah, Ya. Makanya ILP itu tidak perlu dianggap yang tantangan yang berat dan besar, nggak perlu. Hanya apa saja, ILP itu seperti posyandu sebelumnya, hanya ada plusnya. ada plusnya. Makanya integrasi layanan primer atau Center of Excellence itu kan ada nilai plusnya, dan alhamdulillah di Kelurahan Burengan ini semua sudah ILP. Sudah ILP. Dari Ya? 19 posyandu yang sebelumnya belum ILP, Iya. digabung jadi 10 posyandu yang ILP. ILP. Nah, yang sebelumnya parsial-parsial, Iya. lansia sendiri, Iya, balita betul. sendiri, Iya. sekarang jadi gabung tambah rame, Tambah rame. dan lansianya seneng melihat anak-anak kecil seperti cucunya sendiri. Iya, betul. Hibur di situ. Betul sekali. Sehingga ILP ini bukan suatu masalah, Beban ya, ya bukan beban. tapi ini adalah tantangan bagi kader kesehatan, tantangan yang tidak begitu berat sebetulnya, hanya saja membutuhkan nawaitu yang kuat, dan dukungan, betul. Itu Bisa. karena ILP itu tidak hanya untuk kader kesehatan, Iya. tidak hanya untuk kelurahan, Betul. tetapi lintas sektoral. Semua, ya, Jadi betul. semuanya harus mendukung, Mendukung, ya. semuanya harus bisa bekerja sama. Betul. Jadi biar ya akhirnya ya itu tadi seperti yang disampaikan. Jadi bukan beban atau masalah Ya. yang harus dipikir berat gitu ya, bukan. Tapi merupakan suatu tantangan yang nanti pasti goalnya itu pasti akan bagus untuk siapa? Untuk masyarakat tentunya. Karena kan di Kemenkes juga sudah dijelaskan bahwa memang fokusnya itu adalah untuk lebih menjangkau masyarakat. Seperti itu ya. Jadi ya dari ulasan Pak Lurah tadi sudah tidak ragu lagi ya kenapa Kelurahan Burengan jadi juara 1. Iya. Baik. Berarti
untuk Bapak Lurah ini sangat mendukung sepenuhnya ya. 100%. Sangat mendukung. Betul. Nah, ini juga ada Bu Kadernya juga. Kemudian ini yang saya tanyakan sebenarnya dari ulasan tadi sudah dijelaskan sih. Cuma saya ingin tahu aja dan juga berbagi pada sahabat Sidika yang sedang menyimak untuk kesiapannya dari Kelurahan Burengan itu seperti apa sih Pak sehingga bisa sampai jadi sekarang sudah bagus ya dan juga akan menjadi panutan untuk kelurahan-kelurahan yang lain. Monggo silakan. Jadi pertama kader mendapat pembekalan Bu Rini. Iya, 25 kompetensi. 25 kompetensi. Oh iya, betul. Kemudian dari Dinkes dan Puskesmas pelaksanaan 2. Dari situ ketika kader sudah siap, kami kelurahan mendukung karena kami ini tidak menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa dukungan kader kesehatan. Nah, karena kader kesehatan teman-teman ini yang ujung tombak di lapangan melayani warga bidang kesehatan. Betul Sehingga sekali. ketika kader kesehatan kami tanya siap, ILP siap, ya sudah jalan. Oke. Apa yang dibutuhkan kita dukung, kami dukung. Nah, itu aja. Jadi kalau teman-teman kader kesehatan ada dukungan, saya yakin insya Allah mereka akan jalan. Betul sekali. Karena beberapa komen di medsos saya itu kebanyakan kader-kader kesehatan di kabupaten, tapi bukan di kota ya. Kabupaten itu yang kenal-kenal itu mereka mesti selalu bilang ribet, rumit. Nah, nggak ada yang ribet. saya ke Posyandu nggak ada yang ribet. Saya meninjau Posyandu ILP nggak ada yang rumit, nggak ada. Ya hanya gabungan yang yang sebenarnya sudah ada sih ya. Tinggal mungkin menambahi. Ada perbedaan pelaksanaannya aja. Karena kan sebenarnya sudah dilakukan. Iya, sama. Sekarang sebenarnya lebih bukan ribet, malah lebih praktis lagi. Betul. Iya kan, lebih praktis lagi. Karena jadi satu. Iya, betul. Itu juga. Jadi mungkin ini Pak Lurah ini bisa sebagai contoh nih, role model ya. Jadi didukung aja, apalagi ini kan juga program pemerintah. Pastinya pemerintah juga kasih program, itu juga nggak hanya program, pasti nanti akan ada dukungan-dukungan yang lainnya. Oleh karena itu sangat diperlukan sekali dukungan dari Bapak Lurah, dari misalkan Pamong, dari masyarakatnya sendiri pun juga pasti sangat diperlukan, seperti itu. Baik, itu tadi ya untuk kesiapannya. Jadi ya sebenarnya kesiapannya untuk yang dipersiapkan itu sebenarnya cuma satu ya Pak ya, dukungan. Nah itu. Jadi kelurahan, Pak Lurahnya mendukung kadernya juga mendukung Pak Lurah. Jadi sama-sama saling mengisi. Betul sekali. Plus jangan dilupakan Puskesmas pelaksanaan 2. Iya. Dinas kesehatan juga mensupport. Betul. Jadi semua sektor. Jadi ini ILP itu kalau bicara ILP namanya saja juga integrasi ya, tidak hanya di pelayanannya juga, tapi juga dalam pelaksanaannya semua sektor juga harus mendukung. Betul sekali. Baik, seperti yang kita ketahui ya, kalau pelaksanaan ILP yang paling dekat di masyarakat adalah Posyandu. Oke. Nah, dengan adanya transformasi ini pasti kan ada perubahan nih posyandu-posyandunya. Nah, itu bisa dijelaskan enggak? Mungkin Ibu Rini ini yang sebagai kader posyandu andalan kita ini. Enggak, masih banyak yang lebih baik dari saya. Ya. Monggo dijelaskan perbedaannya posyandu yang dulu sama yang sekarang di era ILP ini. Oh iya. Sebetulnya kalau pelaksanaan itu hampir sama, cuma ada beberapa yang berbeda dan ada tambahannya. Kalau di kelurahan kami, Posyandu itu memang dari dulu punya inovasi yang sekarang ini ternyata dipakai malah di Kemenkes. Malah dimasukkan dalam programnya Wah, bagus sekali. Kalau dulu kan hanya Posyandu melulu dan berpisah-pisah, tidak jadi satu dari seluruh siklus hidup. Kalau dulu hanya balita saja, PTM saja, kalau lansia saja. Dengan hari yang berbeda, seperti itu ya. Jadi kita bisa bekerjanya 3 kali. Seperti itu. Iya, kalau sekarang ILP kita jadi satu. Mulai dari ibu hamil, balita, usia sekolah, remaja, usia produktif dan lansia jadi satu. Iya. Kalau dulu mikirnya itu aduh ribet ya. Kok jadi satu, tempatnya gimana? Terus pelayanannya itu gimana? Iya, betul.
Akhirnya kita karena ya itu sudah tuntutan dari awalnya kita mengikuti 25 kompetensi kader yang diadakan Dinkes yang pertama itu, saya dengan bidan wilayah itu ya mikir, ini nanti bisa enggak dilaksanakan karena apa? Sempat juga ada ya pikiran seperti itu ya. Ya pesimis juga karena memikirkan tempatnya. Kemudian bagaimana cara pelayanannya, yang ketiga ngaturnya. Nah, kemudian ada lagi yang satu lagi PMT-nya. Nah, itu yang penting. Tapi dengan adanya 25 kompetensi kader kemarin dan yang baru-baru ini juga ada dari Puskesmas Pesantren 2 juga melakukan 20 kader setiap kelurahan di wilayah Puskesmas Pesantren 2 ini diikutkan untuk pelatihan 25 kompetensi kader yang dilakukan di Kelurahan Burengan juga. Tidak hanya materi, tapi juga ada langsung praktek. Langsung praktek. Ya. Oke, jadi untuk ILP itu tidak hanya pelayanannya aja ya yang berubah. Yang tadinya tadinya kan sendiri-sendiri nih, ada balita, lansia, remaja, produktif kan sendiri-sendiri. Di era ILP semua itu jadikan satu. Jadi di satu tempat, di satu waktu. Jadi pelayanannya tetap. Jadi yang jadi satu namanya Posyandu. Posyandu apa ILP atau siklus hidup ya menyebutnya? ILP. ILP ya, jadi Posyandu ILP. Nah, itu tadi kalau setelah dipikir-pikir sih itu praktis juga ya. Yang pertama praktis untuk kadernya. Untuk kadernya hanya satu yang kali. Dulunya 3 kali, sekarang jadi 1 kali. Kemudian yang kedua juga praktis untuk masyarakat juga, untuk misalnya dalam satu rumah misalnya kan ada lansia sendiri, ada lansia, ada balita misalkan sama ibunya. Lah itu nanti kalau lansia kadang lupa ini posyandu apa ya, ini lansia apa balita ya. Kadang-kadang kan nggak semua orang kan hafal gitu. Oh ini hari ini apa ya, mesti akhirnya tanggalannya ini posyandu apa ya, ini lansia atau balita ya, kan seperti itu. Dengan adanya ILP akhirnya masyarakat juga praktis, jadi sekalian dalam posyandu ya sak mbae, sak anake, sak putune aja semua jadi seperti itu. Sekarang itu jumlah sasaran yang datang itu juga lebih banyak. Kalau dulu hanya balita saja, misalkan kalau di tempat kami itu di Alamanda sekitar balitanya 50-an. Kalau yang dulu untuk sasaran usia produktif PTM itu hanya berapa, sekitar enggak ada 60. Gitu ya. Kalau sekarang kan senang, senang. Satu rumah bisa berangkat. Betul. Nah itu juga terus, kan praktis akhirnya. Betul. Untuk menarik sasaran itu juga kami mengadakan foto keluarga. Fotonya itu kalau yang satu rumah datang semua, kita beri reward, fotonya dipasang di kelompok. Betul. Itu jadi juga ada nilai plusnya ya. Sebenarnya banyak nilai plusnya daripada ribetnya, maksudnya. Jadi harusnya yang dipikir jangan ribetnya dulu, dipikir ini manfaatnya aja. Enak bagi kader, enak juga bagi masyarakat. Yang mungkin nggak pernah ikut posyandu lansia, mungkin kadang-kadang kan lansia itu kadang-kadang kan mau ke sana itu males atau nggak ada temannya, nggak ada temannya atau wes di rumah aja, kadang kan seperti itu. Mungkin sekarang dengan adanya ILP, posyandu ILP ini, ayo ke sana lihat anak kecil-kecil seperti yang disampaikan tadi. Kayak putuku misalnya, misalkan sambil jauh, sambil nunggu itu anak-anak dikasih mainan. Mainannya edukatif. Kita memanggil guru PAUD dari Gerdu Sehati. Tiap kelurahan itu ada PAUD Gerdu Sehati. Cuma pemanfaatannya saya enggak tahu ya. Masing-masing kelurahan punya kewenangan sendiri-sendiri. Jadi setiap buka posyandu ILP, guru dari PAUD itu datang. Seperti itu ya. Jadi sudah bagus sekali, makanya layak ya Kelurahan Burengan jadi juara 1 ya semuanya ya. Selain itu juga yang tambahan, tapi dulunya jadi inovasinya Kelurahan Burengan Posyandu itu adalah kunjungan rumah. Kunjungan rumah. Iya.
Oke. Dari dulu kita sudah melakukan kunjungan rumah untuk peserta yang berisiko Oh, seperti itu. atau punya masalah kesehatan. Kesehatan. Ya, tapi sekarang ternyata enggak tahu ya. Jadi Malah sekarang iya, diwajibkan. jadi karena Ya, padahal dulu kan Iya. inovasi. Iya. Sekarang justru di Posyandu ILP malah jadi diwajibkan. Iya. Karena kan pelaksanaannya untuk Posyandu ILP itu kan ada yang di hari buka Posyandu, yaitu pada saat misalnya tanggal berapa Posyandu Iya, itu semuanya, sesuai dan jadwal. yang di luar buka Posyandu itu yang kunjungan rumah Iya. itu. Berarti untuk di Kelurahan Burengan sudah berjalan ya yang untuk kunjungan rumah, karena kan Sudah sebelumnya iya, sebelum ILP sudah berjalan. Iya, sebelum ILP bahkan sudah ada, dan Iya. sekarang ya jadi makin enak malah karena kan itu juga wajib, jadi enteng lah. Iya. Seperti itu. Baik. Kemudian mohon dijelaskan nih untuk kadernya yang ada di Kelurahan Burengan itu, apakah semuanya atau masih sebagian atau berapa persen kira-kira yang sudah memenuhi untuk 25 kompetensi tadi? Iya. Sebetulnya semua kader itu pengen ikut 25. Semangat ya? Iya. Betul. Soalnya kan sekarang kalau ndak ikut kompetensi itu rasanya ya kurang pas jadi kader. Betul. Kalau sekarang sekitaran, karena ini programnya dari Dinkes, dari Puskesmas, Pesantren 2 mengadakan pelatihan, ya kita hanya mengikuti jumlahnya saja. Iya. Belum begitu banyak, Iya, karena sekitar juga, 40%. untuk dari Dinas Kesehatan juga masih bertahap, Iya. karena kan nggak bisa kan misalnya program langsung brek, Iya. nggak bisa, pasti bertahap. Iya. Tapi ini juga ribuan kan katanya. betul, Iya. betul sekali. Karena ya nggak memungkiri kalau ada program baru atau tentang pelayanan baru kan pasti penyesuaian. Iya. Seperti itu, tinggal nanti implementasinya bagaimana. Nah, oleh karena itu kan di Kelurahan Burengan seperti ini nih, yang Kelurahan Burengan kan memang yang istilahnya sudah jadi nih ya. Makanya itu kita undang ke sini untuk sharing-sharing nih dengan sahabat Sidika. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Gimana sih ceritanya? Apakah perlu menangis-nangis darah? Ternyata sepertinya ya sempat pesimis juga ya tadi. Tapi ternyata setelah dilaksanakan, enjoy juga. Kita juga punya inovasi dari untuk agar sasaran itu tidak bingung ya. Iya. Gini, kita punya inovasi itu posyandunya mobile. Oh. Jadi karena wilayah saya di tempat saya itu RW-nya paling besar, Iya. wilayahnya luas. Oke. Tapi kita tidak menutup kemungkinan melakukan posyandu setiap bulan 1 kali, Iya. selain kunjungan rumah. Kita itu setiap bulan mobile posyandu, bukan sasarannya yang datang, tapi kita datangnya ke Jemput RT. bola jadi ya. Iya, ke RT istilahnya. 1 misalkan bulan pertama. Nanti pindah ke RT 2 posyandunya. Besoknya lagi ke RT 3. Karena tempatnya yang dalam satu wilayah iya, itu. dalam Jadi, satu wilayah. biar bergantian gitu ya. Nah, Biar nggak iya. melulu di sini, nanti Nah, kalau misalnya yang ada sasarannya satu nggak RT, mau iya, datang karena kejauhan. terlalu jauh Iya. gitu. Iya. Akhirnya nggak menjangkau semua. Kalau Iya. seperti ini ya bagus juga ya, bisa ditiru. Oke. Baik, itu saja. Terus untuk mungkin dijelaskan sedikit ya pelaksanaan pada saat hari buka layanan di Posyandu itu gimana sih alurnya? Mungkin iya. ini untuk kader-kader yang lain atau juga untuk masyarakat nih, bisa dijelaskan enggak biar ada gambarannya? Oh, iya. Seperti itu. Oke, monggo. Sebetulnya pelaksanaan alurnya itu tetap sama. 5 langkah alurnya. Iya. Tapi ada perbedaan yang diubah tempatnya. Kalau yang dulu enggak usah dibicarakan, yang sekarang saja. Yang pertama itu pendaftaran. Yang kedua dari pendaftaran, kedua itu di pelayanan pengukuran. Pengukuran. Penimbangan, seperti itu ya. Ya. Kemudian yang ketiga pencatatan. Catatan. Oke, pencatatan hasil dari pengukuran dan penimbangan tadi.
Kemudian yang keempat, ini pelayanan kesehatan. Kalau dulu itu penyuluhan dulu, Iya. penyuluhan dari hasil pencatatan, kalau sekarang enggak, diganti. Diubah tempatnya saja, iya. Yang terakhir 5 itu penyuluhan perorangan. Penyuluhan. Oh Iya. iya, dilayani dulu baru nanti penyuluhan. Iya. Oke, seperti itu. Jadi enak juga ya kalau saya akhirnya saya sudah membayangkan nih kalau posyandu ILB. Jadi karena posyandu ILB itu kan semuanya, semua siklus hidup ya, Iya. ibunya, neneknya sampai cucunya itu kan ada datang. Berarti nanti misalkan nih pada saat Iya. posyandu ada anaknya yang sakit. Nah, tidak hanya anaknya aja nih yang dikasih pelayanan kesehatan, Iya. tetapi juga ibunya, Iya. neneknya itu juga Siapa tahu dikasih. kalau penyakit menular kan Iya. kita harus waspada. Iya, jadi mereka juga dikasih penyuluhan ya, Iya. konseling bagaimana cara merawatnya, cara Iya. pencegahannya, atau biar nggak menular. Nah, Kalau flu kan betul. gampang menular. Iya. Apalagi di situ ada lansia yang Nah. juga rentan. Jadi seperti itu. Begitu juga kalau ada lansia, ada balita. Bagaimana sih misalnya lansianya dengan penyakit kronis misalkan, kan pasti juga akan dikasih tahu. Iya. Jadi sebenarnya lebih Lebih enak ya, Iya. karena sekali jalan 2-3 Dapat bulan semuanya. dapat semuanya. Betul sekali, seperti itu. Baik. Berarti tadi disampaikan di Kelurahan Burengan yang dulunya berapa posyandunya? 19. Sekarang 10. sudah 10. jadi 10. Iya. Seperti itu ya, karena kan harus digabungkan itu mungkin ya. Iya. Oh. Dulu 13 posyandu balita sama 6 posyandu TM. PTM. Iya. Jadi sekarang ILP-nya jadi 10. 10. Iya. Kemudian ini ke Pak Lurah lagi nih. Awalnya susah enggak sih Pak untuk ini ya menyemangatkan kadernya ini, kemudian juga memberi dukungan pada masyarakat juga. Awalnya susah nggak sih Pak? Tadi kan Ibu Kadinya sempat pesimis nih. Bagaimana kalau dengan Pak Lurahnya ini? Jadi kami kan tiap bulan ketemu dengan kader kesehatan. Yap. Minimal kita sharing bersama di situ. Dan kami membuka keran usulan bagi kader kesehatan apa yang dipingin ini seperti apa. Oh, seperti itu. Dari situ kami berusaha semaksimal mungkin untuk mensupport usulan-usulan dari kader kesehatan, sehingga awalnya kader sudah semangat. Jadi kami tinggal nge-push motivasi plus dukungan. Alhamdulillah ya berjalan. Iya. Dulu takut sama Pak Lurah itu. Masa? Iya. Padahal kayak gini masa takut? Maksudnya gini, mau matur-matur itu Sungkan. iya. Iya. Kadang-kadang kan seperti itu. Iya. Tapi ternyata dengan pendekatan sama Ibu Ketua PKK Kelurahan, kita juga matur, enggak apa-apa, matur saja sama Bapak, mungkin nanti ada support yang Iya, diberikan. betul. Tapi ternyata alhamdulillah kita minta A, dikasihnya ABC. Dikasihnya A++ gitu Iya. ya. Iya. Baik sekali Jadi bagi kami hanya mengkreasi, kan di kelurahan itu kan anggarannya sudah paketan dari Pemkot kan. Tinggal kita mengkreasi anggaran yang ada untuk mensupport kader kesehatan, mensupport LKK yang lain. Jadi kan alhamdulillah bisa berjalan. Yang sebelum kami masuk di Burengan itu LKK itu tidak pernah diajak refreshing, diajak jalan. Alhamdulillah kami masuk, kami ajak RT/RW peningkatan kapasitas plus healing. healing. Itu kan, Iya, itu betul. kan bisa mendekatkan secara emosional kami Betul. dengan LKK, sehingga bisa berjalan lancar dan saling mendukung, itu yang penting. Betul. Jadi seperti yang disampaikan tadi ya di awal bahwa ILP itu adalah melibatkan semuanya, Betul, nggak hanya iya. kadernya Iya. Anda, nggak hanya lurahnya Anda, tapi juga semuanya Betul. harus terlibat biar demi tercapainya tujuan dan juga pelaksanaan ILP itu sendiri. Baik, ini terakhir nih, Iya. perbincangannya seru sekali sebenarnya. Baik, terakhir pesan-pesan apa nih yang bisa disampaikan kepada sahabat Sidika, baik dari Pak Lurah maupun Ibu Rini, monggo. Iya. Pak Lurah dulu, oke, monggo. Mbak Dika. Iya. Jadi ILP ini miniaturnya puskesmas, sehingga sangat bagus sekali dan sangat mendukung dan warga itu terlayani. Namun kalau boleh usul,
ada tenaga psikolog juga di ILP. Oke. Karena selama ini perawat bidan kan sudah ada. Yep, Nah, betul. tenaga gizi ada, tinggal psikolognya. Psikolog gunanya untuk apa? Untuk mungkin calon pengantin yang ke posyandu ILP atau ibu hamil. Tips-tips menghadapi baby blues. Iya, Nah, ini kan ngeri sekarang. Iya. Sekarang di masa kan ngeri. Iya. Akibat baby blues, suami cuek, nyun sewu di suatu daerah, nyun sewu ibu sampai menganiaya Anaknya. anak Iya. yang masih Dan kecil. banyak lagi Nah, kejadiannya. Iya betul. ini juga penting. Nah, terus mungkin bagaimana cara menggait psikolog? Ya mungkin dari OPD terkait atau Dinkes kerjasama dengan perguruan tinggi yang mencetak psikolog-psikolog muda. Nah, itu kan bisa. Mereka kalau diberi kesempatan malah seneng mungkin dapat pengalaman kan gitu Ya. di masyarakat. Itu Mbak. Oke, yang baik. Masukan untuk ILP Iya. depan. Ya. Baik. Dari Ibu Rini mungkin ada pesan-pesan Iya, mungkin untuk kader atau untuk Ya. masyarakat. Monggo. untuk kader jangan takut untuk melakukan pengadaan posyandu ILP. Jangan dilihat ribetnya, tapi carilah manfaatnya. Betul. Karena kita itu hidup hanya untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Betul. Iya. Sekali. Kalau masyarakat sih semoga sadar semua ya Iya. dengan adanya posyandu ILP, jadi kehadirannya sangat diharapkan. Betul. Iya. Karena pastinya lebih menarik dan Yeah. lebih menyenangkan Iya. ya, karena pasti banyak manfaatnya. Karena di posyandu ILP bisa menyenangkan, plus nilainya juga plus untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Iya. Seperti itu. Baik, itu tadi adalah perbincangan kita pada hari ini yang sangat seru karena dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan terakhir sebelum kita tutup, kita akan melakukan salam germas dulu. Baik, monggo. Salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi yang tentunya lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa untuk Waalaikumsalam. mengikuti Sidika di YouTube kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya ke Jemput RT. bola, jadi ya. Iya, ke RT istilahnya. 1 misalkan bulan pertama. Nanti pindah ke RT 2 posyandunya. Besoknya lagi ke RT 3. Oh, Karena yang tempatnya dalam satu wilayah iya, itu. dalam Jadi, satu wilayah. biar bergantian gitu ya. Nah, Biar nggak iya. melulu di sini nanti Nah, kalau misalnya yang ada sasarannya satu nggak RT, mau iya, datang karena kejauhan. terlalu jauh